Shalom, perkenalkan nama saya Selina Sinipaat dengan NIM 2014-201014. Dari kelas A1 Keperawatan semester 2, saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan memiliki potensi untuk menginvasi jaringan-jaringan pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih bergantung pada banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, prevalensi bakteriuria, dan faktor predisposisi yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih termasuk ginjal. Dalam keadaan normal, urin juga mengandung mikroorganisme. Umumnya sekitar 10 hingga 104 bakteri. Pasien didiagnosis infeksi saluran kemih bila urinnya mengandung lebih dari 105 bakteri. Penderita infeksi saluran kemih dapat tidak mengalami gejala, namun umumnya mempunyai gejala yang terkait dengan tempat dan keparahan infeksi. Gejala-gejalanya meliputi berikut ini, seperti menggigil, demam, nyeri pinggang, sering mual, disuria, sering atau terburu-buru, buang air kecil, nyeri suprapubik, dan hematuria yang biasanya terkait dengan sistitis. Adapun jenis-jenis infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dari segi klinik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, yaitu bila infeksi saluran kemih tanpa faktor penyulit dan tidak didapatkan gangguan struktur maupun fungsi saluran kemih. Dan yang kedua, infeksi saluran kemih terkomplikasi, yaitu bila terdapat hal-hal tertentu sebagai infeksi saluran kemih dan kelainan struktur maupun fungsional yang merubah aliran urin seperti obstruksi aliran urin, batu saluran kemih, kista ginjal, tumor ginjal, residu urin dalam kandung kemih. Perbedaan antara infeksi saluran kemih terkomplikasi dan tidak terkomplikasi yaitu dalam hal kebutuhan pemeriksaan, penunjang untuk penegakan diagnosis lama dan penata laksanaan serta gejala infeksi saluran kemih. Adapun etiologi. Etiologi mikroorganisme yang paling umum menyebabkan infeksi saluran kemih. Organisme terakhir dapat ditemui pada kasus-kasus infeksi saluran kemih wanita muda yang aktif kegiatan seksualnya. Selain karena bakteri, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih antara lain kehamilan, menopause, batu ginjal, memiliki banyak pasangan dalam aktivitas seksual, penggunaan diafragma sebagai alat kontrasepsi, inflamasi atau pembesaran pada prostat, kelainan pada uretra, kurang memasukkan cairan, dan kateterisasi urin. Dan kedua ada antibiotik. Pemberian antibiotik merupakan hal yang sangat penting untuk menangani penyakit infeksi. Selain pemberian obat-obatan, simptomatik dan suportif. Dengan tingginya angka kejadian infeksi khususnya yang disebabkan oleh bakteri, penggunaan antibiotik pun semakin meluas. Yang ketiga ada urinalisis. Urinalisis dapat menggambarkan keadaan sistematik, khususnya kondisi ginjal dan saluran kemih sehingga dapat digunakan dalam menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih karena pemeriksaan urinalisis cepat dan tersedia secara luas. Dan yang keempat, ada pemeriksaan strip kimia urin. Regen strip test terdiri dari regen kimia yang dilengkapi dengan kertas penyerap
melekat pada strip plastik. Regen paper ditutup oleh nilon mesh. Fungsi nilon mesh adalah untuk melindungi regen dari kontaminasi, memfikasi regen pada carrier foil dan menyebabkan perubahan warna yang merata ketika test strip dicelupkan ke dalam urin. Dan untuk itu, para generasi bangsa, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang disingkat dengan UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri sejak pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya ilmu keperawatan. Dan program studi yang lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. Nah, UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk menjadi mahasiswa UNPI. UNPI Manado telah buka pendaftaran dengan jalur tanpa tes, melainkan melalui seleksi nilai raport. Untuk pendaftarannya telah dibuka dengan mengakses website resmi UNPI. Caranya gampang, daftar dari rumah saja dengan mengakses langsung website www.unpimanado.ac.id. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan jadilah kebanggaan bangsa.